Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abbas Afwan dimanapun berada. Waktu pemilihan umum sudah menghitung hari, bahkan boleh dikatakan menghitung jam. Banyak lembaga survei yang memunculkan hasil survei bermacam-macam. Yang ingin menjadi sebuah pertanyaan, yang mana yang harus kita percaya? Lembaga survei yang ada atau hasil polling yang dilakukan oleh ILC atau Najwa Shihab, karena mereka melakukannya secara spontan dan dalam acara itu. Ini real, tidak ada rekayasa. Apa yang didapat pada hasil polling dan itulah yang mereka umumkan, dan seluruh masyarakat yang hadir dalam acara itu bisa melihat langsung. Demikian juga masyarakat yang menyaksikan di TV bisa dapat melihat langsung berapa hasil polling real, tidak dikarang-karang. Apa yang didapat, itulah yang disajikan. Tinggal kita percaya mana? Percaya dengan polling, ILC dan Najwa Shihab, atau hasil survei? Biasanya kalau hasil survei itu adalah atas permintaan, biasanya dari kandidat yang menginginkan survei. Mereka membayar dengan uang tertentu, dengan jumlah tertentu, mengharapkan hasilnya sesuai dengan harapan mereka. Maka lembaga survei bisa menyetelnya. Bagaimana caranya? Memberikan kepuasan bagi pemesan hasil survei tersebut. Namun untuk 01, ya jujur saja keterbatasan biaya, mereka tidak membuat hasil survei. Mereka bekerja apa adanya lillahi ta'ala. Namun demikian, dari hasil polling yang dilakukan ILC atau Pak Karni Ilyas dalam acara ILC, itu untuk 01, Anies Baswedan dan Muhaimin mendapat sekitar 39,5% dari hasil polling acara mereka. Sedangkan untuk 02 mendapat 32,7% dan 03 mendapat 26,5%. Sedangkan suara ngambang atau belum menentukan pilihan itu ada 1,4%. Jadi kita sudah jelas di sini dari hasil ILC Karni Ilyas, di sini diunggulkan pasangan calon nomor 1. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Ya, ini luar biasa, nyata dan apa adanya. Dan ini semua memang nantinya bisa berubah dari hasil pemilihan tanggal 14 nantinya. Sedangkan hasil polling dari acara Najwa Shihab di sini didapatkan 53% untuk pasangan 01 Anies Baswedan Muhaimin pada acara debat yang kelima. Kemudian untuk 02 Pak Prabowo mendapat 31%. Kemudian untuk 03 Ganjar Pranowo mendapat 16%. Ini adalah hasil polling yang dilakukan oleh Najwa Shihab, ya. Jadi ILC dan Najwa Shihab dalam hasil polling di acara mereka ini dapat persaingan, ya, dalam hal penilaian polling yang dilakukan oleh masyarakat. Najwa Shihab untuk 01 53%, 02 31%, 03 16%. Jadi dalam acara Najwa diunggulkan di sini adalah pasangan nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ya. Jadi itulah sementara hasil polling di acara mereka. Kalau pada saat di hasil survei, rata-rata pada saat dilakukan hasil survei, rata-rata 02 mendapat nilai tertinggi karena survei itu dibayar. Sudah secara otomatis, orang yang melakukan survei pasti bagaimana caranya mengarahkan kemenangan pada orang yang membayar. Itu biasanya. Namun demikian, survei juga tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Itu nantinya akan ditentukan pada saat pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Ya. Survei hanya bisa memperkirakan berapa besaran suara
pada saat nanti pemilihan umum. Jadi yang mana yang harus kita percaya? Ini tergantung dari masyarakat yang menilainya. Masyarakat harus mampu menilai apakah hasil survei sama dengan kenyataan di lapangan. Bagaimana masyarakat yang ikut kampanye dengan usaha upaya sendiri, tanpa undangan, tanpa dibayar, tanpa diberikan makan siang, mau datang dalam jumlah yang besar. Dan bagaimana juga orang yang berkampanye yang harus dibayar, harus dapat makan siang gratis, harus dapat uang transportasi, dan lain sebagainya. Lain sebagainya itu apa? Bisa dikasih baju kaos, bisa dikasih sembako, dan lain sebagainya. Jadi yang dapat, yang layak kita percaya adalah orang masyarakat hadir kampanye real tanpa dibayar dengan kemauan sendiri. Itulah kira-kira pandangan kami. Itu enak, nggak banyak air kalau itu. Sisa suara yang tidak tercoblos maka harus dimusnahkan. Disiram air sampai penuh. Ini kata Pak Anwar tadi, saksena saja malah sarah. Nah, kalau seperti ini tak kira coblos mungkin dari sisa. Oh iya. Ya itu baru pertama kali. KSA Saudi Arabia itu menggunakan surat suara setelah coblosan. Itu lagi masih ada 4 kotak. Nah, itu. Tips untuk pencoblosan 14 Februari nanti. Ketika diberi surat suara, langsung dibuka dahulu di depan petugas, bukan di dalam bilik suara. Teliti kondisi lembarnya demi lembar surat suara. Jangan sampai ada yang tercoblos. Jika ada yang tercoblos, langsung minta diganti. Dan ingatkan kawan-kawan yang lain. Sampaikan pesan ini. Pada saat dikasihkan surat suara, buka di tempat biar disaksikan semua orang. Jika surat suara bersih belum tercoblos, baru dibawa ke bilik suara. Kenapa? Kita khawatir pada saat dibeli suara kita buka, kita khawatir nanti tidak diakui lagi kalau sudah dicoblos. Jadi sebelum kita nyoblos, buka dulu surat suara di depan petugas. Jika kita merasa aman, belum tercoblos, baru kita masuk ke bilik suara. Itu penting untuk diketahui teman-teman sahabat semua. Karena petugas itu mungkin saja menandai surat suara itu dengan sesuatu. Memberikan ke pemilih dibolongi sedikit dengan kuku, alat atau lain sebagainya. Tapi insya Allah ini nauzubillah min dzalik jangan sampai terjadi. Inilah pengakuan Gibran soal ayahnya dinasti politik. Apa pandangan Mas bahwa Pak Jokowi ini dinasti politik? Menurut Mas gimana? Oh ya, itu saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai. Misalnya tidak berkenan ya jangan dipilih. Itu saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai. Misalnya tidak berkenan ya jangan dipilih. Itu kita ambisi, kita ngotot, saya pengen jadi ini, saya pengen dipilih jadi ini. Kalau warga nggak berkehendak ya nggak jadi.